Masih di SOS seputar obrolan selebritis dan pemirsa sudah bergabung dengan saya di sini seorang ahli hipnosis, teman saya juga Mas Denny Darko di sini. Mas, lagi-lagi saya meminta bantuannya nih ya untuk membuat tamu saya siang hari ini mungkin bisa mencurahkan isi hatinya lewat hipnotis yang mungkin yang Anda lakukan ya. Silakan Mas. Oke. Novi, perlu kita katakan di sini biar pemirsa di rumah juga tahu kalau tadi sudah menyetujui untuk dilakukan ini ya. Oke, nanti apa yang ingin dikatakan, kalau yang tidak ingin dikatakan sebaiknya kamu diam aja atau kamu gelengkan kepala seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, sekarang saya bantu kamu untuk bisa lebih rileks. Tangannya sampai basah tapi nggak apa-apa. Basah terus. Bisa lihat ke arah cincin ini? Bisa. Bisa dilihat dia berkilau. Oke, sambil tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Bagus banget ya. Tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan lewat mulut. Lebih rileks lagi. Tarik nafasnya lebih dalam lagi, hembuskan lewat mulut. Nah, begitu ini saya angkat ke atas, tarikan nafasnya lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Terus, dan saat saya turunkan, kelopak mata Novi akan semakin berat. Novi akan semakin rileks, semakin santai, semakin tenang. Matanya menutup, terus, dan bisa untuk tidur. Rileks sekali, santai sekali. Bayangkan kalau kamu mungkin tidak di sini, di tempat yang paling kamu sukai, kamu santai, tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan lewat mulut sekarang. Bagus sekali. Novi, saya akan tanyakan pertanyaan seperti yang tadi saya katakan. Kalau kamu memang mau jawab dengan jujur, kalau tidak apa-apa untuk tidak dijawab. Nah, Novi ingat waktu Novi melakukan pengerusakan saat itu. Orang banyak bertanya saat itu Novi sedang dalam keadaan sadar atau tidak sadar? Dalam keadaan itu saya tidak sadar. Sama sekali Novi nggak ingat apa-apa ya? Saya nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba saya ingatnya waktu pas di rumah sakit. Dan seingat Novi berapa kali dianggap melakukan pengerusakan itu? Sekali. Sekali. Oke. Nah, terus setelah itu Novi ngerasa bagaimana, Novi? Setelah itu saya merasa menyesal, kecewa, dan tidak akan ngulangin lagi. Oke, nah, orang banyak bertanya saat Novi melakukan seperti itu, apa sih yang sebelumnya Novi rasakan di dalam diri Novi, sehingga saat itu tiba-tiba Novi melakukan hal itu tadi? Gak ingat ya? Ingat. Oke. Nah, ada kekhawatiran apa di dalam Novi semenjak Novi diberitakan melakukan pengerusakan dan hal-hal yang kemarin Novi alami itu? Apa yang terjadi terus Novi merasakan apa? Saya merasakan semua teman-teman saya menjauh dari saya. Mereka bilang saya gila. Saya juga wanita, sama seperti mereka juga, sama-sama wanita. Ingin disayang. Dan kira-kira kalau Novi bisa ceritain apa sih latar belakang keluarga yang mungkin bisa membuat Novi bisa seperti ini? Mungkin Novi pernah tinggal sendiri atau apa atau bagaimana? Saya dari kecil hidupnya hidup susah. Udah gitu saya ke Jakarta, saya pengen bahagiain keluarga saya. Saya di Jakarta hidup sendiri. Semuanya saya lakuin sendiri. Apa Novi merasa malu setelah semua pemberitaan yang ada dan apa yang telah Novi lakukan selama ini? Novi ngerasa malu sama semua orang, sama semua masyarakat. Novi juga pengen lebih baik daripada sebelumnya. Rasain lagi Novi, gak akan ngulangin lagi. Novi bisa berubah jadi lebih baik. Amin. Nah, Pak Novi ada perasaan telah mengecewakan orang tua atau keluarga yang telah menyayangi Novi selama ini? Kan Novi hidup sendiri, datang berjuang ke Jakarta demi mereka. Dan setelah kejadian ini, apa ada perasaan Novi telah mengecewakan mereka? Saya ngecewain mama. Gara-gara saya mereka jadi kepikiran, mama sering nangis. Saya sedih ngelihat mama nangis terus. Mama juga lagi sakit-sakitan. Dan kalau misalkan Mama ada di depan Novi sekarang, apa yang pengen Novi ungkapkan dari dalam hati? Mama, Novi minta maaf. Novi gak akan ngulangin situ lagi.
Novi janji menjadi pribadi yang lebih baik dan gak akan ngulangin kesalahan-kesalahan lagi. Oke Novi, sekarang Novi bisa tarik nafas dalam-dalam dari hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lebih dalam lagi dari hidung, hembuskan lewat mulut. Saat saya akan angkat tangan Novi nanti, saat kembali ke posisi tadi, Novi akan bangun dengan lebih segar, lebih bersemangat, lebih sehat daripada sebelumnya. 1, 2, 3, buka matanya, bukan kembali sehat. Tegak lagi, tegak lagi, tegak lagi. Lihat ke arah saya, lihat ke arah saya. Boleh tarik nafasnya, hembuskan lewat mulut. Tarik nafasnya, hembuskan lewat mulut. Oke, jangan langsung berdiri, coba untuk tenang dulu. Oke. Kira-kira Novi, begitu. tangannya basah sekali, boleh di ini kenapa ya? Selalu basah, Mbak. Gitu ya? Iya. Kamu sudah pernah periksa ke dokter belum? Dari kecil sih udah Oh, basah. gitu. Dari kecil ya, dan Iya. tidak ada masalah dan nggak kenapa-napa gitu ya. Setelah tadi dibuat tenang gitu Iya. ya, dihipnosis oleh Mas Denny Darko, yang kamu rasakan sekarang apa? Lega, plong. Lega dan juga plong. Plong, iya. Yang selama ini mengganjal pikiran dan hati kamu tuh apa sebenarnya? Yang paling mengganjal? Yang paling ngejalan saya pengen bahagiain keluarga saya. Ingin membahagiakan keluarga Novi ya? Iya. Novi sudah membahagiakan keluarga Novi atau belum sekarang? Sudah. Sudah. Dengan Sudah. cara apa? Dengan cara nyayangin mama, terus apa yang mama butuhkan saya pengen penuhin. Gitu ya. Novi sudah memberikan apa kepada mama? Karena Novi ini ternyata memang sangat dekat sekali dengan ayahnya, tapi ternyata ayahnya ini berpulang pangkuannya Maha Kuasa ketika kamu masih kelas 1 SD. Iya. Dan saat itu Novi malah tinggal seorang diri begitu ya? Iya. Gitu ya. Nah, apa saja yang sudah Novi berikan kepada ibunda terkasih dan seperti apakah rasa cintanya kepada orang tuanya? Segera saya hadirkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny. Ya.